Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada dirinya dan kepada Rasulnya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Bidan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan melanjutkan, kita masih membahas tentang ibadah yang ia merupakan salah satu dari hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita arahkan semua ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengarahkan salah satu dari ibadah yang ada kepada selainnya, maka itu merupakan bentuk pelanggaran terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ibadah seperti yang telah kita sebutkan adalah sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah itu disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah yang murni ibadah karena secara asal pensyariatannya dikategorikan hal tersebut termasuk ibadah. Dan apabila diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairul mahdhah. Al-ibadatu ghairul mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni ibadah, yaitu secara asal pensyariatannya dia tidaklah dikategorikan sebagai ibadah, namun dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan atau dihitung termasuk ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dan telah kita sampaikan di pertemuan yang terakhir. Kita sudah sebutkan satu di antara macam dari ibadah yang ghairul mahdhah, ibadah yang dia tidak murni ibadah. Secara asal pensyariatannya bukanlah termasuk ibadah, namun dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk Allah, maka dia terhitung ibadah.
Yang pertama yang sudah kita sebutkan adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban maupun perkara-perkara yang dianjurkan yang dia bukanlah termasuk ibadah secara asal pensyariatannya. Sudah kita sebutkan ya panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Berikutnya para muslim rahimani wa rahmakumullah adalah yang kedua yang dia tergolong terhitung ibadah namun secara asal pensyariatan bukanlah termasuk ibadah. Namun ketika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka dia menjadi ibadah, yaitu tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu meninggalkan menjauhi apa saja yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun bernilai pahala dan terhitung ibadah. Seperti contohnya adalah meninggalkan kesyirikan, lawan dari tauhid. Begitu juga meninggalkan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Begitu juga meninggalkan ya riba, meninggalkan tindakan mencuri. Begitu juga berlaku curang, berdusta dan segala hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang muslim mukmin meninggalkan hal-hal tersebut karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus atau ya takut sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk meninggalkan ya larangannya. Demikian pelaksanaan ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan larangannya ya. Maka hal tersebut terhitung sebagai ibadah yang pelakunya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faktubuha bimisliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin, muttafaqun alaihi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan keburukan, kejelekan, perkara yang dilarang, maka janganlah kalian mencatatnya untuknya. Janganlah catat, kata Allah Subhanahu wa taala, keburukan tersebut untuknya, hatta ya'malaha, sampai dia melakukannya. Jadi sekedar hanya berniat saja, sekedar ada keinginan dalam hati saja, maka hal ini tidaklah membuat seorang hamba itu berdosa. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuhum
ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini apa saja yang dibicarakan oleh diri-diri mereka, itu di dalam hati mereka, selama belum dia ungkapkan atau selama dia belum lakukan. Demikian. Sekedar hanya muncul dalam hati keinginan buruk, ya, maka ini tidak akan dicatat. Demikian sampai dilakukan. Wa in amilaha faktubuha bimisliha. Maka apabila dia melakukannya, itu melakukan keburukan tersebut, maka ya, catatlah dengan semisalnya. Itu mencatat dengan yang semisalnya, tidak lebih, ya, tidak lebih dari hal tersebut. Nah, ini menunjukkan ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan ya dengan semisalnya jika Allah Subhanahu wa taala ingin membalasnya. Demikian pula ya mencatatnya ya sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Ya, tidak berlebihan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan faman jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 yang semisalnya. Dan siapa saja yang datang dengan membawa satu keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Wahum la yudlamun, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Surah Al-An'am ayat 160. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan ya keadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keburukan itu ditulis ya dengan keburukan yang semisalnya dan dibalas dengan yang semisalnya pula, tidak lebih. Demikian. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang ada. Wa ya'fu an katsir, dan Allah ya memaafkan dari kebanyakan kesalahan tersebut. Demikian. Kita lanjutkan, wa in tarakaha min ajli, dan apabila hambaku tersebut meninggalkan kemaksiatan itu, keburukan itu, dosa tersebut min ajli, karenaku, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah untuknya sebuah kebaikan. Ya. Keburukan yang sudah diniatkan, namun ternyata ditinggalkan, disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap ya sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ibadah yang dicatat sebagai kebaikan untuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wa idza arada an ya'mala hasanatan, dan apabila hambaku tersebut ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak melakukannya, tidak jadi melakukannya, yang bisa diduga bahwasanya ini karena ada penghalangnya, atau karena sudah berakhir waktunya, ya, atau karena tidak ada lagi peluang untuk ya, melakukannya, atau sebab-sebab yang lainnya yang menghalangi untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah kebaikan tersebut untuknya satu kebaikan. Luar biasa, ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala ya,
menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membalas niat kebaikan, niat untuk melakukan kebaikan yang tidak jadi dilakukan karena sebab penghalang, karena ada penghalang-penghalangnya, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai satu kebaikan dan itu bernilai ibadah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu ada sebelum amal. Niat itu ada sebelum amal. Karena ternyata ketika amal tersebut ya telah ada, kemudian ketika niat amal tersebut telah ada, namun amal berikutnya belum ada, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung niat amal tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kembali kita katakan bahwasanya ya dari firman Allah ini dalam hadis qudsi ini ya ini menjadi dalil bahwa ya niat dari sebuah amal itu adalah termasuk syarat. Dia harus ada sebelum amal tersebut. Bukan dia mesti ada ya di awal ya amal tersebut. Namun dia bisa ada sebelum amal tersebut ada. Ya. Kemudian dia harus ada juga seterusnya mengiringi amal tersebut sampai selesai, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Namun faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini bahwasanya niat itu ada sebelum amal itu ada. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya pendapat yang kuat di antara dua pendapat di kalangan para ulama, apakah niat dari sebuah amalan itu merupakan rukun ataukah dia syarat? Maka pendapat yang kuat wallahu taala alam berdasarkan hadis qudsi ini yang sahih disahihkan ya atau disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amal itu niat dari amal itu ada sebelum amal itu ada. Niat dari amalan sebuah amalan itu harus ada ya dan boleh ada dan memang harus ada ya sebelum amalan itu ada. Demikian para muslim. Nah, ini menunjukkan ya niat itu bagi amal ya adalah syarat demikian dan dia harus mengikuti dan mengiringi amal tersebut sampai akhirnya. Demikian, yaitu niat yang ikhlas tentunya. Wallahu taala alam. Wa idza arada an ya'mala hasanatan, apabila hambaku tersebut ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum jadi melakukannya, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah kebaikan tersebut untuknya dengan sebuah kebaikan. Nah, ini menunjukkan fadlun minallah ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luas, di mana amalan kebajikan yang belum dilakukan pun ya ketika telah diniatkan, bahkan amalan tersebut ya tidak jadi dilakukan, maka ini bisa mendapatkan pahala kebaikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha. Namun apabila hambaku tersebut melakukan kebaikan tersebut, faktubuha, maka catatlah kebaikan itu untuknya bi asyri amsalha, dengan 10 yang semisalnya. Balasan 10 para muslim rahimani wa rahimakumullah, balasan 10 kali lipatnya. Ini minimal. Ini kita katakan termasuk ya, ini termasuk kebaikan dan ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Tadi dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia mendapatkan ya 10 yang semisalnya. Ini minimalnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ila 700 dhi'fin, sampai
700 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak, kelipatan-kelipatan yang lebih daripada 700 kali lipatnya. Itu berdasarkan keikhlasan yang dilakukan, demikian pula berdasarkan manfaat yang dirasakan. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut, ya, juga dalam hadis qudsi yang sama dengan hadis ini, hanya saja disebutkan dengan ya sedikit terbalik, yaitu kebaikan terlebih dahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, yaitu Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa taala, ya, Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyiati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Maka siapa saja yang berniat untuk melakukan kebaikan namun dia belum jadi melakukannya karena ada penghalangnya, maka dia mendapatkan, maka ya Allah mencatatnya di sisinya itu menjadi satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila at'afin katsiratin. Namun apabila dia berniat untuk melakukan kebaikan lalu dia jadi melakukan kebaikan tersebut, maka Allah catat kebaikan itu di sisinya itu minimalnya 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipatnya, ila at'afin katsiratin, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Nah, ini dia dalilnya, ya. Sampai kelipatan yang begitu banyak, yang lebih daripada 700 kali lipatnya. Tentunya ini berdasarkan keikhlasan dan berdasarkan manfaat yang dirasakan. Kelanjutannya, wa in hamma biha wa in hamma bihasa wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Dan apabila seseorang tersebut berniat untuk melakukan keburukan namun dia tidak jadi melakukan karena tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala, takut adab Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia menghentikan dan dia menjauhkan dirinya darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya hal tersebut menjadi satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila ia berniat melakukan kejelekan, keburukan, dosa tersebut, lalu dia jadi melakukannya, maka Allah mencatat dengan satu keburukan saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan larangan-larangan, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini terhitung sebagai ibadah, ini dihitung sebagai kebaikan, ini dianggap dan dikategorikan sebagai ibadah yang ghairul mahdhah, ibadah yang secara asal pensyariatannya bukanlah dia ibadah, namun dia terhitung ibadah ketika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalil
hadis tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua ketika mereka berteduh atau beristirahat di dalam gua tersebut. Lalu tiba-tiba ada sebongkah batu yang besar meluncur dari atas bukit atau gunung tersebut, lalu bergerak menuju pintu gua dan menutupnya. Demikian. Lalu mereka mengatakan, atau salah satu dari mereka mengatakan, ya, kita tidak akan bisa keluar ya kecuali dengan meminta kepada Allah dengan ya menyebutkan amal-amal soleh kita. Nah, di antara mereka, dari ketiga orang tersebut, di antara mereka ya ada di antara mereka salah seorang di antara mereka yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ibadah yang pernah dilakukannya, yaitu berupa meninggalkan dirinya meninggalkan ya tindakan zina terhadap sepupunya. Ketika dia mampu untuk melakukannya, bahkan ya ketika itu tidak ada yang lainnya kecuali hanya mereka berdua. Demikian. Tidak ada manusia yang lain kecuali mereka berdua. Dan demikian pula ketika wanita tersebut sudah memasrahkan dirinya kepadanya tersebut ya. Namun dia mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bergetarlah badannya ya. Lalu dia pun meninggalkan wanita tersebut dengan harta yang dimintanya. Dengan itu dia meninggalkan zina. Demikian, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan ini hadisnya masyhur ya, hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini termasuk ibadah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, adab Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap sanksi hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, cakupan yang ketiga atau kita katakan macam yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari ibadah yang ghairul mahdah. Al-ibadatu ghairul mahdah, ibadah yang dia tidak murni ibadah, yang secara asal pensyariatannya dia bukan ibadah, namun menjadi ibadah tatkala ya diniatkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal tersebut yang telah kita sebutkan, yang pertama adalah melakukan kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara yang dianjurkan yang dia secara asal pensyariatannya bukanlah ibadah. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan apa saja yang terhitung dosa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah melakukan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang mubah itu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba berniat ketika melakukan perkara-perkara yang mubah, berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, maka itu terhitung ibadah, namun disebut dengan ibadah ghairul mahdah. Di antaranya adalah tidur. Ketika seseorang tidur,
Ketika seseorang tidur, maka tidur tersebut ya, ketika diniatkan untuk menunjang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian pula hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Ya. Yaitu terkait dengan ya menyuapkan makanan. Ini adalah perkara-perkara yang boleh, ya. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallaha illa ujirta alaiha hatta luqmata taj'aluha fi fayyi imra'atika." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah engkau memberikan nafkah, dengan sebuah nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya, sampai pun suapan yang engkau berikan pada mulut istrimu. Demikian. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan." Sesungguhnya seorang muslim apabila menginfakkan atau memberikan nafkah dengan satu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala ya kepada Allah dengannya, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula ada hadis Abu Musa al-Asy'ari. Begitu juga ya perkataan Mu'adz radhiyallahu an. Ya. Tatkala Abu Musa al-Asy'ari berkata kepadanya, "Kaifa taqra'ul Qur'an?" Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada ya Mu'adz radhiyallahu anhuma, "Kaifa taqra'ul Qur'an? Bagaimana engkau membaca Al-Qur'an?" Qala, maka ia mengatakan, "Anamu awwalal laili fa aqumu wa qad qadaitu hizbi atau hizbi ya minan naumi fa aqra ma kataballahu li fa ahtasibu naumati kama ahtasibu ya qaumi atau qaumati." Maka Mu'adz mengatakan radhiyallahu anhu, ya, "Aku tidur di awal malam, lalu aku berdiri dan aku menyelesaikan ya kebutuhanku dari tidurku tersebut. Lalu aku membaca apa yang telah Allah tetapkan untukku. Maka aku pun mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari ya salat malamku." Hadis riwayat Bukhari. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini dia para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang boleh ya, ini bila diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah maka menjadi pahala pula. Begitu juga contohnya makan, ya. Begitu juga minum, berjual beli, ya. Dan berbagai hal dari berbagai jenis mencari nafkah, usaha-usaha yang halal. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah ini akan ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini terhitung sebagai ibadah
namun dia disebut dengan ibadah ghairul mahdhah. Demikian. Tentunya adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Apabila seorang hamba, seorang muslim, hamba muslim yang dia melakukannya ya untuk ya menguatkan dirinya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya, maka hal tersebut menjadi ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu juga seperti contohnya ya kita sudah sebutkan pada waktu yang lalu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya terkait dengan hubungan badan ya suami istri, maka itu terhitung pahala ya, terhitung pahala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi buti ahadikum sadaqah ya, pada hubungan intim salah seorang di antara kalian itu adalah sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, dengan mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fi haramin fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Bagaimana menurut kalian apabila ia meletakkan syahwatnya itu pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian pula apabila dia meletakkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita melakukan perkara-perkara yang halal, ya, sementara di sana ada pilihan untuk melakukan perkara yang haram, dan kita memilih perkara yang halal tersebut, ya, kita meninggalkan yang haram. Mengapa? Karena kita takut jatuh kepada dosa sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita. Ini dengan sendirinya ini keikhlasan. Para muslim rahimani warahmatullah, sedikit kita akan meluruskan ada sebahagian manusia yang keliru di dalam memandang keikhlasan. Kata mereka ikhlas itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bahkan ketika dikatakan mengharapkan wajah Allah, mereka tidak terima. Kenapa? Ya, karena mereka mengingkari Allah punya wajah. Demikian. Seperti itu. Padahal kelak di surga kelak, ya, orang-orang yang menjadi penghuni surga kelak mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wajah-wajah ketika itu, yaitu ketika di surga, nadhirah, ya, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah mereka melihat, itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seperti itu. Ya. Nah, mereka memahami keikhlasan itu mengharapkan wajah Allah, tidak boleh mengharapkan ya makhluk seperti itu. Ya. Tidak boleh contohnya ketika ya beribadah itu mengharapkan surga Allah. Ya. Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga tidak boleh ya takut kepada neraka Allah. Yang boleh adalah harus takut kepada Allah, tapi tidak boleh takut kepada siksa Allah, tidak boleh takut kepada neraka Allah, tidak boleh takut kepada ya hukuman Allah. Demikian. Kenapa? Karena neraka, surga, hukuman-hukuman, siksa itu makhluk Allah. Ya, maka syirik kata mereka. Masya Allah, kita katakan inilah kekeliruan ya di dalam memahami keikhlasan, ya, memahami keikhlasan. Para muslim rahimani warahmatullah, disandarkannya, ini penjelasan kita katakan, disandarkannya ya mengharapkan
surga kepada Allah, disandarkannya surga kepada Allah, lalu diharapkan surga kepada Allah, sesungguhnya itu mengharapkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya ya, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala meridai seorang hamba, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melaksanakan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan didapat keridhaan Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala meridhai seorang hamba, maka tentunya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, bukan memasukkannya ke dalam neraka. Demikian, ya. Oleh karenanya ketika seseorang ya itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengharapkan pahala dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang mengharapkan keridhaan Allah, ya. Karena ketika itu dia sedang melakukan ketaatan-ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan dia sedang mengharapkan sesuatu yang memang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga dan apa saja yang ada di dalamnya berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, maka sesungguhnya seorang hamba ya, ketika mendengarkan firman Allah tersebut, dia akan tergugah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Melakukan, bersemangat untuk melakukan kesolehan-kesolehan, demikian. Nah tentunya inilah manfaatnya, manfaat atau hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga beserta dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, adalah untuk memberikan motivasi bagi para hambanya agar mau ya melakukan syaratnya, yaitu beramal soleh. Nah ketika seorang hamba beramal soleh karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan-balasannya, maka seorang hamba ketika beramal soleh karena mengharapkan balasan-balasan tersebut, dan itu diharapkan bukan dari selain Allah, tapi diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keikhlasan. Demikian, karena sesungguhnya dia mengharapkan keridhaan Allah. Nah ketika Allah ridha, maka Allah akan memberikan balasan-balasan seperti apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, berupa surga dan apa saja kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian, seperti itu. Begitu juga sebaliknya ketika ya para hamba melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, itu karena takut neraka Allah, takut siksaan Allah, takut hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu keikhlasan, karena sesungguhnya itu merupakan cerminan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tidaklah mungkin ketika Allah murka, Allah memasukkannya ke dalam surga. Demikian. Nah, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya ketika Allah murka dan perbuatan-perbuatan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin ini mendatangkan keridhaan Allah, tapi ini mendatangkan kemurkaan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya. Begitu juga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman neraka, ya, berbagai siksa yang ada di dalamnya. Begitu juga siksa-siksa dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang siksaan yang menimpa orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Nah, ketika seorang hamba ya melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan, ya, karena takut ancaman-ancaman Allah tersebut, mendapatkan siksa, khawatir dan takut terhadap siksa-siksa yang menimpa, ya. Begitu juga gambaran tentang neraka Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, sesungguhnya hamba tersebut sedang ikhlas, itu meninggalkan kedurhakaan, kemaksiatan, dosa dan perkara yang diharamkan,
lalu dia melakukan ketaatan-ketaatan, kesolehan-kesolehan, itu sesungguhnya karena dia takut kepada Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Demikian. Bahkan dia mengharapkan, sebaliknya dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila kita telah mengetahui bahwasanya ibadah dengan berbagai jenis dan macamnya, ibadah itu ada yang murni ibadah, ada ibadah yang bersifat hati, ada yang ibadah bersifat ucapan, ada ibadah yang bersifat ya tindakan anggota badan, ada ibadah yang terkait dengan harta. Yang ini adalah ibadah-ibadah yang secara asal pensyariatannya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Demikian pula lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ada ibadah-ibadah yang secara asal pensyariatannya bukan ibadah namun dikategorikan menjadi ibadah tatkala diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya ibadah itu mencakup kehidupan manusia seluruhnya. Demikian. Mencakup agama ini keseluruhan. Demikian. Sekaligus juga menunjukkan ya pentingnya ibadah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya ibadah itu sebagai tujuan diciptakannya jin dan manusia. Dua jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah ya kepadaku. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada waktu mendatang ya kita akan lanjutkan dengan syarat-syarat ibadah. Ya. Insyaallah taala. Baik. Kita masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus seperti ini. A mau meminjam uang ke B. Lebih tepatnya berhutang uang ke B, bukan pinjam ya. A mau ya berhutang uang ke B. Tapi B tidak memiliki uang tunai. Dan B memiliki emas. Contoh 3 gram. Lalu B menyuruh A menjual emas itu dan uangnya itu dipakai ya sama si A ya sebagai hutang. Lalu si A menjual emas itu dan laku terjual contohnya 1 juta. Namun si B mengatakan nanti bayarnya pakai emas 3 gram juga. Saat A, ya ini A maksudnya bukan B, keliru sepertinya. Saat B mau membayar hutangnya, ia membeli emas 3 gram, namun dengan harga yang berbeda. Contohnya adalah ya totalnya menjadi 1,5 juta. 1,5 juta yaitu 1,5 juta. Jadi ada kelebihan 500.000 dari sisi nilai emas itu. Bagaimana hukumnya jika demikian Ustadz?
Baik, kita akan jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dilihat dari kasus yang ditanyakan ini antara si A dengan si B, sebagai orang yang berhutang adalah si A, si B adalah pemberi hutang. Ternyata si B tidak memiliki uang, hanya memiliki emas 3 gram. Dan si B nanti ya menginginkan pengembalian hutangnya adalah 3 gram emas juga, demikian ya dari si A. Maka tentunya tidak ada masalah dalam hal ini, ya tidak ada masalah dalam hal ini, yaitu ya orang yang memberikan hutang dalam hal ini adalah si B, itu memberikan hutang berupa emas 3 gram. Lalu orang yang berhutang yaitu si A dalam kasus ini, yaitu diminta untuk mengembalikan emas pula, ya, yaitu sebesar senilai 3 gram. Maka tidak ada masalah di sini, walaupun nilai dari emas itu ketika dikonversikan dengan uang ini berbeda di awal hutang dengan di akhir pembayaran. Demikian, ya, seperti itu. Tidak masalah dan tidak ada yang bertambah, ya. Kenapa? Karena di awal akad hutang itu berhutang dengan emas 3 gram. Ya. Dan akan dikembalikan ya di waktu yang telah disepakati itu dengan 3 gram pula. Maka tidak ada yang bertambah di sini. Ya, tidak ada yang bertambah. Maka tidak jatuh kepada riba. Ya, demikian. Seperti itu. Adapun ya bila konversi, ya, ini seolah-olah 3 gram emas itu 1 juta, kita katakan demikian, ya, 3 gram emas 1 juta di awal akad hutang, namun di akhir pembayaran itu menjadi 1,5 juta. Bukankah ini ada pertambahan? Maka kita katakan yang jadi standar, ya, yang jadi standar adalah dalam hutang awal tersebut adalah emas. Karena yang diserahkan adalah emas, bukan uang. Seperti itu. Ya. Yang diserahkan adalah emas, bukan uang. Ya. Yang diserahkan adalah emas, bukan uang. Demikian. Ya. Seperti itu. Mengapa? Karena orang yang memberikan hutang tersebut menyerahkan emas, ya. Menyerahkan emas. Orang yang memberikan hutang ini menyerahkan emas 3 gram, seperti itu, ya. Ya tentunya karena orang yang berhutang ini membutuhkan uang, maka dia menjualkan emas itu, menjual emas itu, dan sesungguhnya begitu emas itu diterima olehnya, itu oleh orang yang berhutang dari orang yang memberikan hutang, itu masuk kepada hiyazatul milk, yaitu apa? Ya, kawasan atau wilayah kepemilikannya, maka dia bertanggung jawab. Demikian. Oleh karenanya ketika si B ya menyerahkan emas itu kepada si A, apabila si A ini ternyata ya menghilangkannya, hilang contohnya, maka yang bertanggung jawab adalah si A, karena itu sudah masuk ke dalam kawasan kepemilikannya. Seperti itu. Demikian, ya. Maka yang jadi standar adalah awal akad penyerahan tersebut. Diserahkan apa? Diserahkan emas, maka emas yang jadi standar. Demikian. Maka apabila dikembalikan dengan emas pula dengan senilai yang sama, maka tidak ada riba. Ya, tidak ada riba. Ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ya apabila ternyata contohnya ya orang yang memberikan hutang tersebut itu memberikan emas ya kepada orang yang berhutang. Lalu ketika orang yang berhutang atau orang yang memberikan hutang tersebut itu akhirnya mereka menyepakati untuk memberikan uang ketika pembayaran, maka
wajib ya disyaratkan untuk ya uang itu diberikan senilai harga jual di waktu pembayaran. Ya. Seperti itu. Demikian. Contoh seperti ini. Ya. Contoh dalam kasus yang disebutkan adalah si A berhutang emas 3 gram dari si B. Si B memberikan emas. Kemudian si B dengan si A bersepakat untuk mengembalikan uang. Di masa atau di waktu akad hutang, di awal akad hutang ini, ya, harga emas 3 gram itu adalah 1 juta, kita katakan demikian. Ya. Namun yang diserahkan adalah emas bukan uang. Yang diserahkan adalah emas bukan uang. Kemudian mereka sepakat, ya 1 tahun berikutnya ini akan dibayarkan uang demikian. Maka wajib dipersyaratkan, ya, uang yang diberikan tersebut adalah uang senilai emas 3 gram di waktu pembayaran, bukan di waktu awal akad. Seperti itu. Seperti itu, ya. Apabila setahun kemudian contohnya emas itu 3 gram, ya, ketika dijual harganya 1.500.000, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Seperti itu, ya. Nah, ini pernah, ya, terjadi, ya, di masa Rasulullah SAW, yaitu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya, wahai Rasulullah, aku biasa menjual unta, ya, di Baqi'. Itu aku jual, ya, dengan nilai dinar, yaitu emas. Namun nanti dia ambil dirham, begitu. Kemudian dia katakan lagi, terkadang aku menjual unta itu dengan dirham, tapi ternyata nanti dia ambil dinar, seperti itu. Ya, ketika dibayar, berarti ini beli unta, ya, terkadang beli unta terkadang dengan nilai dirham, terkadang dengan nilai dinar, seperti itu. Dan ini terhutang karena nanti pembayaran ternyata dengan yang berbeda. Ya. Maka tentu boleh yang seperti itu, yaitu yang jual beli dengan terhutang seperti itu. Hanya saja yang jadi masalah yang ditanyakan oleh Abdullah bin Umar adalah pembayaran dengan jenis yang berbeda. Jadi jual unta, ya, dengan emas, yaitu emas dinar, ternyata nanti dibayar dengan jenis yang lain, yaitu dirham, perak, seperti itu. Di waktu yang lain terkadang dia menjual dengan dirham, yaitu perak, ya, terhutang perak, unta diberikan, ternyata nanti dibayar dengan dinar, yaitu emas. Bagaimana yang seperti ini? Ya, maka Rasulullah SAW la ba'sa, tidak mengapa, dengan syarat Rasulullah mempersyaratkan, yaitu bisi'ri yaumihi, yaitu dengan harga, ya, di hari itu, seperti itu, ya, dengan harga di hari tersebut, yaitu harus dia ketika, contohnya berarti kan ini terhutang, kalau dia bayar unta tersebut, ya, contohnya harga unta adalah kita katakan sekitar 5 dinar, kita katakan 5 dinar, maka terhutang dinar. Ternyata ketika jatuh temponya, ya, ini dibayar dengan dirham. Tidak mengapa, berarti berhutang 5 dinar dibayar dengan dirham. Maka syaratnya adalah di waktu pembayaran tersebut 5 dinar itu berapa dirham ketika itu, maka itu yang dibayarkan, seperti itu, ya. Maka kasus tadi pun sama, ketika 3 gram itu berhutang di awal, ini jadi hutang, kemudian ketika hendak dikonversikan dengan uang, maka di hari pembayaran itu berapa nilainya, maka itu yang diberikan. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada tambahan sedikit tentunya, tambahannya adalah tidak boleh adanya terhutang lagi. Ya, contohnya tadi kalau seandainya emas ya itu 3 dirham, ya maaf emas contohnya 3 gram, kemudian ketika hendak dibayarkan dengan rupiah, kita katakan uang, maka harus kontan penyerahan uangnya. Bila contohnya harganya kalau saat ini 3 gram itu ya mungkin sekitar dikalikan 1 juta, maka 3 juta ya, maka harus diberikan 3 juta. Tidak boleh contohnya 1 juta setengahnya dulu, 1.500.000 nanti 1.500.000 menyusul berikutnya, tidak boleh ya, demikian seperti itu ya. Karena Rasulullah SAW ketika menyatakan hal itu kepada menyatakan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar, beliau mengatakan ya, la ba'sa an ta'khudahuma bisi'ri yaumihima malam taftariqa wa bainakuma syai'un, ya. Tidak mengapa engkau mengambil keduanya, emas atau perak tersebut, yaitu dinar atau dirham tersebut, ya, dengan harga di hari itu juga, ya, selama tidak berpisah antara penjual dan pembeli tersebut, ya, ada sesuatu yang tersisa, yaitu tertunda pembayarannya, demikian ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum jual beli online dengan sistem pembayaran COD atau bayar di tempat? Contoh, saya belanja di salah satu toko online, Lazada gitu ya, terus pembayarannya di tempat seperti itu. Apa hukumnya Ustadz? Syukron Ustadz. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jual beli online dengan model COD, yaitu dibayar di tempat. Ya, tentunya ya ini harus ada rincian. Apabila jual beli tersebut ya yang lewat online ini dengan penetapan harga yang mengikat dan tidak boleh batal, artinya tidak ada hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut, tidak ada hak khiyar dalam hal ini. Maka artinya dalam kondisi seperti itu ya, ini jual beli yang mengikat, sementara barang belum diberikan ya, dan uang juga belum diberikan. Ini jual beli hutang dengan hutang, dan ini sepakat para ulama dengan status ijma, seluruh para ulama tanpa ada yang berbeda pendapat tentangnya, bahwa jual beli ini termasuk jual beli al-kali bil kali atau jual beli ad-dain bid-dain yang terlarang. Seperti itu ya. Apabila demikian kasusnya, yaitu harga mengikat dan jual beli tersebut ini mengikat, tidak boleh ada pembatalan, ya, maka ini termasuk yang terlarang, karena termasuk jual beli al-kali bil kali, itu jual beli hutang dengan hutang, demikian. Namun apabila ternyata ya akad COD yang dimaksudkan, yaitu jual beli online dengan akad atau dengan pembayaran COD ini di tempat ini, ketika terjadi online, ini hanyalah sekedar ya kesepakatan untuk beli saja, yaitu menyepakati atau menyetujui tawaran untuk beli dan jual, demikian. Namun ternyata boleh untuk membatalkan akad ya, dan itu tidak mengikat. Maka yang seperti ini ya boleh, karena sesungguhnya ya ketika terjadi ya akad jual beli online tersebut dengan
pembayaran model COD ketika online, maka ini hanya sekedar janji untuk beli, dan ini sekadar menyepakati penawaran tersebut. Demikian, ya. Dan apabila ternyata barang tidak sesuai atau contohnya ingin membatalkan, ya, artinya ini jual beli yang tidak mengikat, ya, seperti itu. Demikian, ya. Nah, tentunya yang seperti ini, ya, ini dibolehkan. Contoh ini, ya. Contoh ketika ada sepakat, ya, antara si penjual dengan pembeli, customer dengan sang resellernya atau yang semisalnya pemilik atau penjual tersebut, pemilik barang atau penjualnya, itu menyepakati, ya, harga berapa, disebutkan harga contohnya 500.000, baik, ya, dengan ciri-ciri barang demikian dan demikian, sudah karakteristik barang sudah disepakati dan dipenuhi. Nah, disepakati, ya, disebutkan alamat yang akan dikirim. Nah, ternyata dalam proses ini membutuhkan waktu proses contohnya 2 hari atau kita katakan 1 hari, kita katakan demikian. Besok akan diproses, ya. Dan ini sudah ada kesepakatan. Ternyata belum sampai 1 hari pihak pembeli contohnya membatalkan, ya, dibatalkan contohnya. Dan ini ternyata dibolehkan seperti itu. Katakan demikian. Saya pun tidak tahu, ya, model COD ini, ya. Katakanlah demikian. Andaikan demikian boleh dibatalkan, ya, walaupun contohnya prosesnya itu 1 hari, ya, dan besok akan diproses begitu. Ternyata boleh dibatalkan, ya, sepihak oleh contohnya customernya, calon pembelinya. Maka menunjukkan bahwasanya, ya, ini bukanlah jual beli yang mengikat karena boleh dibatalkan, begitu. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga contohnya begitu sampai di tempat, ya, sampai di tempat contohnya. Nah, ini kan bentuk penawaran masih, ya, walaupun lewat contohnya driver dari kargo yang ada, ya. Maka yang seperti ini contohnya bila barang tersebut tidak sesuai, maka ini boleh contohnya dikembalikan. Wallahu ta'ala alam. Kalau seperti ini, maka ini tidak termasuk yang dilarang, ya, yang masuk dilarang. Andaikan demikian, seperti itu, maka ya tinggal dilihat saja dari rincian yang kita sebutkan tadi, maka ya COD ini seperti apa, demikian, ya. Jadi ingat, kalau dia mengikat, ya, maka tidak boleh, karena berarti ini jual beli hutang dengan hutang. Tapi kalau tidak mengikat, ya, dan tentunya mengikatnya adalah ketika disepakati barang ketika sesuai, ya, ketika datang barang tersebut, oh ternyata benar barang tersebut, maka kemudian terjadi penawaran harga sekian, maka diserahkan uang, diterima barang. Nah, kalau seperti ini tentunya sudah mengikat, seperti itu. Tapi kalau sebelum itu, ya, ketika penawaran sampai datang barang ini tidak mengikat, maka para muslim rahimani rahimakumullah, ini bukanlah jual beli. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz selalu beserta keluarga, amin. Wa antum kadzalik. Ana mau bertanya Ustadz, buku atau kitab yang sudah diterjemahkan apa untuk mengetahui fikih dasar sebagai bahan bacaan di rumah, terutama untuk orang tua, ya, ibu di rumah. Barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buku fikih yang saya kira ini bagus, ya, adalah buku fikih yang menyebutkan satu masalah, ya, kemudian menyebutkan dalilnya. Selama ini yang saya dapatkan, ya, buku terjemahan itu ada Al-Wajiz, ya. Al-Wajiz itu bagus sekali saya lihat, ya, karena menyebutkan satu masalah, ya, hukum, kemudian menyebutkan dalilnya, ya. Kebanyakan demikian, walaupun ada juga sebagiannya, ya, tidak. Tapi ini pertama ini untuk pemula bagus sekali,
karena tidak menyebutkan perbedaan pendapat, hanya saja ya ini untuk pendasaran ya boleh ya, untuk pemula boleh insyaallah, bahkan bagus saya lihat itu kitab Al-Wajiz ya tentang fikih ya yang dikarang oleh atau ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala, demikian. Ya silakan nanti dibeli ya. Wallahu a'lam. Ini bukan promosi atau iklan ya, tapi ini contoh ya, contoh dari buku yang sangat bagus ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira karena insya Allah Ta'ala masih ada waktu ya untuk pertemuan di waktu-waktu berikutnya. Ada beberapa pertanyaan ini yang tidak bisa kita jawab pada pertemuan kali ini karena waktu jua yang membatasi kita. Tentunya insya Allah Ta'ala kita akan jawab insya Allah Ta'ala pada pertemuan dan waktu yang akan datang. Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, saya mohon maaf yang dalam penyampaian saya tentunya ada kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.